Yang kedua pula, bila di waktu pagi berniat mudah-mudahan ujarnya diriku ni manfaat kepada orang lain dan kawan menolong orang yang kesusahan. Pertama niatnya kada hakun menzalim orang lain. Nang kedua berniat mudah-mudahan dirinya manfaat lawan orang, walaupun ternyata kadeda orang memerlukan kita, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang yang berhaji yang diterima oleh Allah taala. Niatnya aja. Jadi kita subuh ada satu hadis Rasulullah mengatakan, man asbaha la yanwi adh-dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka ajratin hajjatin mabruratin ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi lin-nasi wa afdalul a'mali idkhalu surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu qurban aw yaqdi lahu daynan. Ujar Nabi, ketika kita beramal saleh itu dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal pulang. Amal saleh yang paling afdal, yang pertama al-imanu billah, beriman dengan Allah, dan yang kedua wan naf'u lil muslimin, bermanfaat kepada orang muslim. Kita beriman kepada Allah, kita jalankan apa perintah Allah dan perintah Rasulullah, amal saleh masuk. Kemudian yang kedua yang paling afdal, diri kita ini bermanfaat kepada orang muslim. Awak manfaat terhadap orang muslim, ini termasuk amal saleh juga. Ada sebagian orang berusaha saja, tapi lawan masyarakat kada tahu lagi. Orang pengantinan kada tahu. Apabila itu kawin timbul beranak hajajar. Nyepian di seorang kada pernah hadir orang pengantinan. Itu apabila mati jar, asa kada terlihat lagi di kampung sidin tu. Maka jar tahun semalam ada pang aku melihat di jalan. Ujar kawan sidin sudah mati, 500 sudah. Oh, ini kada tahu apa-apa dengan masyarakat, berusaha saja. Berarti dirinya ini kada manfaat kepada orang muslim. Maka Nabi mengatakan amal saleh yang paling afdal dua, beriman dengan Allah, dan yang kedua diri ini bermanfaat terhadap orang muslim. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi, siapa pun daripada umatku, ujar Nabi, di waktu pagi subuh, habis bersubuh inya kada berniat melakukan kesalahan, kezaliman kepada orang, berniat saja hanyar kada hendak menggawi nang salah, kada hendak menzalim orang lain, itu akan diampuni oleh Allah dosanya. Hanyar berniat, mudah-mudahan aku pagi ini, ujarnya, kada melakukan kesalahan lawan orang, kada menzalim orang lain, aku pagi ini sampai malam diampuni Tuhan dosanya. Yang kedua pula, bila di waktu pagi berniat mudah-mudahan, ujarnya, diriku ni manfaat kepada orang lain dan kawan menolong orang yang kesusahan. Pertama niatnya kada hakun menzalim orang lain. Nang kedua berniat mudah-mudahan dirinya manfaat lawan orang, walaupun ternyata kadeda orang memerlukan kita, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang yang berhaji yang diterima oleh Allah taala. Niatnya aja. Jadi kita subuh tu berniat, mudah-mudahan aku ni kada menzalim orang lain hari ini. Mudahan kada mengasari orang lain hari ini. Mudah-mudahan aku ini kada melakukan kejahatan kepada orang lain. Itu pahalanya diampuni Tuhan dosanya. Yang kedua pulang berniat di waktu pagi, mudah-mudahan aku hari ini pagi ini diri ini apakah nang manfaat lawan orang, barang menolongi orang nang kimpis ban kah, atau menolongi orang yang sedang tergugur kah, atau apakah, asal manfaat diri ini dicatat oleh Allah seperti orang yang berhaji yang diterima oleh Allah taala. Jadi waktu pagi berniat, pertama niatnya kada hendak menzalim orang lain, dan yang kedua berniat mudah-mudahan diri ini bisa memberikan manfaat kepada orang. Itu niatnya aja dicatat seperti orang yang berhaji. Ini berhaji antriannya 35 tahun sampai 40.
ini gina amalkan setiap hari. Haji ujar Nabi diterima oleh Allah Ta'ala. Ini sudah janji Rasulullah, haji yang diterima, berniat mudah-mudahan diri ini manfaat. Ternyata ada orang pagi memerlukan kita, siang memerlukan kita, kita tolong. Itu sudah pulang mendapatkan pahala yang lain dari Allah Ta'ala. Kemudian disambung lagi ujar Nabi, paling dicintai hamba di sisi Allah. Namun kita nih hendak dicintai Allah, ada caranya menurut Nabi. Anfa'un nasi linnas, orang yang paling bermanfaat kepada manusia, baik pangkatnya dimanfaatkannya gasan manusia, atau hartanya, atau badannya, atau perkataannya, atau ilmunya bermanfaat gasan orang, walaupun kada dapat apa-apa daripada mata benda dunia. Ini sudah dikatakan Nabi hamba yang paling dicintai Tuhan. Kemudian yang paling afdal a'mal ujar Nabi, memasukkan kegembiraan kepada hati orang yang beriman. Kita nih bepandir, tapi jangan mengaramputi orang lah. Orang ini misalnya ada tapi langgar, kita puji, pian ini langgar benar, ini salah. Karena bakar rambut supaya menyenangkan hati orang. Yang nyata-nyata aja, alhamdulillah pian sehat, senyum, merawa orang di jalan misalnya, merawa orang bahagianya di hati, aku dirawa sidin, aku rasa himung sidin merawa. Itu dikatakan Nabi sebagus-bagus amal. Kita beramal saleh nang sembahyang benar kada kawa jua, puasa setiap hari sunat kada kawa jua. Ternyata ada amal yang dikatakan oleh Nabi sepaling afdal amal, memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Orang misalnya datang, kita hormati, ia datang. Kemudian lagi orang misalnya perlu minta tolong, kita tolong. Atau misalnya kita beri hadiah, walaupun sekedar banyu putih atau banyu teh misalnya, orang bahagia. Ini dikatakan Nabi sa'abdal a'mal. Apa yang dikatakan Rasulullah? Di antaranya ujar Nabi, menghilangkan rasa lapar orang beriman. Orang kelaparan, kita hibur dengan makanan, kita beri makani, ini termasuk afdal amal. Atau misalnya ada orang kesusahan, kita bantu, seapa kita kawan membantu, ini seafdal amal. Atau ujar Nabi, nah ini terakhir tangalih sedikit, melunasi hutang kawan kita. Ini tangalih ya. Ayo nang lain kau haji diamalkan. Ini mau orang ke hutang misalnya 2 juta, ika mandaklah seafdal amal ujar Nabi. Apa ujar nang kawan? Ada nih sabda Rasulullah. Apa? Aku hutanglah 2 juta, ika menasihakanlah. Nah mengalih ini kau mengamalkan nang sebelumnya aja. Yang pertama, kita memberi makan orang yang kelaparan, atau orang yang terkena musibah, atau dengan perilaku kita yang baik, berawaan di jalan, assalamualaikum barang, kita senyum barang, itu sudah masuk di dalam hati, inya senang kepada kita, sudah dikatakan seafdal amal. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, jangan gada ingat di waktu bagi, berniat barang, supaya kada memzalim kepada orang lain, dan yang kedua, supaya diri ini manfaat kepada orang lain. Niat itu walaupun kita kadang melaksanakannya seharian saja, kadang di hutan saja menunggu burung. Misalnya bahuma nunggu burung, tapi nya berniat niat 62 tadi sudah dicatat pahalanya ganal. Jar malaikat inya menunggu burung aja di hutan, tapi pahalanya kayak orang berhaji. Ini orangnya berilmu, dengan sebab ilmu inya dapat pahala. Ada orang misalnya di hutan aja menunggu tampirai, tapi niatnya baik tadi, kada hendak mengganggu orang lain, mudah-mudahan diri manfaat kepada orang lain, pahalanya nak kayak berhaji setiap hari. Jadi malaikat ini mencatat, hamba ini dengan sebab ada ilmu berhaji terus setiap hari. Ditakoni orang, pian haji kah? Kada. Tapi amalannya seumur hidup berniat supaya bermanfaat kepada orang muslim. 40 tahun hidup, 40 tahun inya berhaji. Ada perlu keluar duit, tapi perlu jupang menada jerajaki memang berhaji asli gitu. Tapi ini pahalanya disamakan oleh Nabi seperti orang yang berhaji. Kemudian Rasulullah